Pemirsa, pembangunan tiang monorail di Rasuna Said dimulai pada 2004 sebagai solusi kemacetan. Namun, proyek itu terhenti pada 2007 akibat persoalan pendanaan dan aset lalu meninggalkan deretan tiang beton mangkrak selama hampir 2 dekade. Pembongkaran ini dibarengi dengan penataan ulang Jalan HR Rasuna Said. Pada sore ini kami langsung bahas bersama mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bang Sutioso alias Bang Yos dari luar studio dengan akan menceritakan ya bagaimana kemudian perjalanan proyek monorail yang dibangun saat dirinya aktif menjabat hingga akhirnya mangkrak. Langsung saya sapa, selamat sore Bang Yos, apa kabar Anda? Selamat sore, Baik, salam sehat. salam sehat. Terakhir bertemu di studio ini 2 tahun lalu, saya ingat sekali waktu ulang tahun Jakarta nih. Ada pantun kan nih kira-kira Bang? Iya, ya. Belum Oke, siap belum pantun. siap pantun tapi di akhir nanti mungkin bisa. Bang Iya. Yos, langsung saja mungkin bercerita dulu nih, awal mulanya di tahun 2003 begitu ya, membentuk jaringan transportasi Jakarta. Hmm. Bagaimana awal mulanya sebenarnya? Ya, saya pikir saya mulai aja dari tahun 2003 ya. Oke. Saat saya mulai terpikir gitu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta gitu ya. Perlu Anda ketahui bahwa saya menjabat tahun 97 bulan Oktober itu, kemudian 6 bulan kemudian terjadi peristiwa huru-hara yang hebat itu ya di Jakarta, khususnya di kota-kota lain juga, tapi paling hebat kan di Jakarta, ibu kota negara. Dan itu menjadikan Jakarta benar-benar lumpuh secara sosial ekonomi gitu ya. Oke. Sehingga uang pun tidak ada gitu. Tahun 1998 itu tahun pertama itu hanya 1,7 triliun saja anggaran kita gitu. Jadi saya fokusnya itu adalah bagaimana mengembalikan normalisasi kehidupan sosial ekonomi di Jakarta ini, itu fokus saya. Ya. Nah, setelah berjalan kira-kira tahun 2003, udah periode kedua saya ya, saya mulai memikir kemana kemacetan lalu lintas itu. Oke. Nah, apa yang saya lakukan adalah mengumpulkan para pakar ya dari berbagai universitas di Indonesia yang terkemuka. Kita kumpulin itu pakar-pakar transportasi. Mereka saya ceritakan, jangan menyelesaikan masa transportasi, saya minta Anda melakukan survei untuk menjawab pertanyaan saya mengapa Jakarta macet. Ya. Nah, tentu saja ini memerlukan waktu berbulan-bulan mereka menyelesaikan ini. Nah, sementara itu saya mulai keluar untuk studi banding ke berbagai negara. Nah, di antara berbagai negara saya kunjungi, akhirnya saya berhenti di ibu kota Kolombia. Oke. Karena situasinya itu persis Jakarta, carut-marutnya, penduduknya juga 10 juta sama gitu, kok bisa tertib seperti itu transportasinya. Jadi saya mendadak di sana, kebetulan juga ada hubungan sister city antara Jakarta dan Bogota, dan pakarnya ini juga saya minta bergabung dengan kita ya untuk memberikan saran-saran masukan gitu. Nah, terus ujung-ujungnya terjadilah namanya jaringan transportasi ibu kota Jakarta yang kita pilih di 4 moda ya. Satu yang paling besar itu MRT, kemudian di atas ini ada monorail ya, lalu di bawah ada busway 15 koridor, dan ada alternatif waterway gitu, terintegrasi satu sama lain dan sudah disurvei secara detail gitu rute-rutenya sehingga saling mengakses antara moda satu dengan yang lain. Nah, setelah saya yakini bahwa rencana ini bisa menyelesaikan masalah kerumunan lalu lintas ke depan, saya yakini itu ya, setelah terjadi diskusi panjang ya dengan para staf saya juga dengan tim pakar transportasi itu, lalu saya putuskan saya setuju dengan rencana ini. Nah, masalahnya adalah mau kita mulai ini kendaraan modern semua memerlukan investasi, sementara kepercayaan investor asing itu sudah hilang ya terhadap Indonesia, khususnya Jakarta, akibat kerusuhan itu. Nah, oleh karena itu saya berpikir kalau rencana besar seperti ini nggak pernah saya mulai, ya kapan mau selesainya kan? Maka saya tanya kepada tim itu, Prof, mana yang bisa saya mulai dari moda ini yang tidak menggunakan investor? Jawabannya busway Pak, gitu, karena busway jalan sudah ada, Bapak dengan separator, pasang parator, terus rekrut sopir, pesen bis sudah jadi. Karena itulah saya mulai dengan busway koridor 1 Blok M Kota.
Oke. Nah ternyata respon masyarakat begitu positif, karena itu terus saya kebut kan, selama saya masih menjabat saya kebut. Nah paralel dengan itu, terus datang investor dari BUMN namanya Anda ingat nggak, bisa bantu saya nggak? Karya Adikarya mungkin ya, Oke. Adikarya. Dan dia sudah mendapatkan investor dari Cina gitu. Jadi semuanya rencananya itu sudah matang, rutenya sudah yakin. Antara lain saya minta juga rute ke mana melewati Gelora Bung Karno. Apa masalahnya? Saya sudah mengantisipasi nanti kalau ada sepak bola, ada bonek dari Surabaya naik kereta, jadi nggak turun ke jalan yang bikin ribut selama ini kan, Oke. naik monorail. Begitu juga kalau Bobotoh dari Bandung datang juga sama monorail, pulangnya juga sama, begitu rencananya. Oke. Nah, oleh karena itu, karena semua sudah siap, kita bikin satu surat kerjasama antara Jakarta Monorail dan Pemda DKI. Dan saya minta dicanangkan atau groundbreaking oleh Presiden Megawati tahun 2004. Jadi semuanya berjalan, dan Anda tahu proyek-proyek besar seperti ini itu kan nggak bisa diselesaikan oleh penjabat 1-2 periode. Baik. Ya. Apakah dia tingkat bupati, wali kota, gubernur, atau presiden sekalipun, dan berkelanjutan. Jadi setelah waktu itu, karena kita untuk ngejar kemacetan ini, maka secara paralel busway dengan monorail juga terus kita pengen dibikinkan canang-canang itu tadi kan. Oke. Canang-canang di tiang pancang itu sudah dibangun gitu kan. Nah saya selesai itu diganti gubernur berikutnya. Saya tidak mengikuti itu kan, saya hanya melihat aja kenapa kok ini kok nggak diterusin gitu. Ya kan Prabowo, Prabowo ganti gubernur Jokowi ya, terus di groundbreaking lagi kan di Kuningan oleh Pak Jokowi. Nah terus 2 tahun aja ingat saya Pak Jokowi kan, tahun 2014 pada saat Ahok jadi gubernur, ternyata ada LRT gitu yang dibangun kan gitu kan. Oke. Yang tadi dari rencana transportasi makro itu tidak ada LRT. Tapi kan sekali lagi saya nggak ngerti apa sebabnya dan alasannya, tentu ada, saya nggak ngerti soal ini kan ya. Baik. Tetapi karena rute juga sudah diambil sebagian sama gitu kan, mungkin ini juga menjadikan masalah kan untuk monorail melanjutkan ini. Barangkali sekali lagi aku nggak jelas. Tetapi itu kan terus mangkrak terus gitu, dan saya selama ini memang tidak menghubungi gubernur ya, karena saya itu orang Timur, apalagi orang Jawa sangat sensitif kayak gini, jangan sampai aku udah lengser masih cawe-cawe, itu yang saya hindari kan. Tetapi pada saat Pramono Anung jadi gubernur, di mana dia orangnya sangat komunikatif, lebih dari itu sering konsultasi dengan saya, ngundang saya, aja diskusi gitu, aku lalu unek-unek saya keluarkan sama Gubernur Pramono. Itu diambil sikap gitu kan. Hanya ada 2 pilihan. Diteruskan, kalau enggak ya dibongkar monorail itu supaya tidak merusak estetika kota gitu kan. Nah alhamdulillah pada tadi pagi sudah dicanangkan dan barangkali secara fisik malam ini baru dia akan dilakukan. Jadi saya memang jujur aja lega gitu ya. Baik, ini persoalannya mungkin di waktu beberapa tahun lalu, tongkat estafetnya mungkin transisi pemerintahan dari Anda ke next gubernur belum begitu lancar begitu ya, program kerjanya berbeda. Gonta-ganti pemimpin, gonta-ganti kebijakan, dan kebijakannya populis begitu ya, Bang Yos ya, sehingga tidak dilanjutkan oleh pejabat berikutnya. Ya ini kan pengalaman kan, nggak bisa kayak begitu ya. Karena rencana yang saya bikin itu bukan abal-abal, bukan asal-asalan, ini para pakar loh ini. Para pakar yang merancang gitu kan. Dan saya sudah studi banding ke Bangkok juga menggunakan monorail, ke Manila juga, Bogota juga. Maka saya adopsi semua itu ke situ kan gitu. Nah menghindari ini, zaman saya jadi gubernur, saya selalu 1 bulan mengumpulkan mantan-mantan gubernur. Dari Bang Ali yang masih hidup ya waktu itu ya, terus Pak Suprapto, terus Pak Wiyogo, Pak Suryati. Setiap 1 bulan saya namakan coffee morning, minum kopi sambil ngobrol, saya tanya ada nggak koreksi untuk saya dan sebagainya. Sehingga tidak ada kejadian seperti ini gitu. Ini kan sekali lagi mengevaluasi dan belajar dari masa lalu. Gitu. Bang Yos mengetahui tidak mandeknya proyek monorail ini disebabkan oleh dana yang tidak masuk atau investor yang tidak kunjung datang untuk meneruskan ini? Kalau analisa saya begini, karena terus diganti oleh LRT ya, rutenya diambil, kalau dia sudah mencanangkan gitu tapi rutenya diambil
LRT kan nggak visible lagi untuk diteruskan kan. Masa akan oke. double di situ ada LRT, MRT, kira-kira kan kayak gitu satunya. Mhm, Nah yang kedua saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu, mhm. Anda lebih baik tanya kepada ya gubernur saat itulah apa sebabnya kok monorail terus dihentikan itu Baik. kan. Bang Yos, kita tahu Transjakarta ini berkat dari Bang Yos begitu ya kan, Bapak Transjakarta mungkin Anda nih ya, karena kita sangat merasakan manfaatnya hingga kini. Bagaimana kemudian, eee, di kemudian hari integrasi transportasi di Jakarta akan selalu semakin baik Pak, Bang Yos? Ya ini Mhm, kan seperti saya ceritakan tadi kan, mhm, kan ada 4 moda tadi kan ya. oke, MRT sudah dilakukan ya oleh mhm, gubernur pengganti saya, tetapi kan rutenya baru pendek, masih singkat kan. mhm, Iya kan? Dari satu rute yang lain kan belum gitu kan. Lalu LRT juga menurut saya juga rutenya kemana juga belum jelas. Kalau dulu kan monorail itu menghubungkan sentra-sentra ekonomi, perkantoran dan perdagangan. Sudah kita bikin rute segitu gitu oke, kan. mhm, Nah yang ketiga juga busway saya rasa saat ini sudah 15 koridor menurut saya. Atau kalau memang dievaluasi perlu tambahan koridor oleh Gubernur Pramono ya nggak ada salahnya kan ditambah lagi. oke, Tetapi mhm, sekali lagi bahwa meski belum siap ya, mhm, orang-orang juga budaya untuk menggunakan transportasi umum ini harus digalakkan, gitu. mhm, oke, Digalakkan. mhm, Nah, antara lain ya saya belajar lagi dengan kota-kota besar ya, yang mhm, saya lihat misalnya di New York, di mana-mana gitu ya, kota besar di dunia itu, dia menerapkan namanya ERP ya, mhm, Electronic Road Pricing gitu. Jadi tiap jalan bayar gitu, memang nyebelin kan. Itu mhm, untuk mendorong orang pindah ke transportasi umum baik, gitu ya. Orang-orang kaya biar aja turun ke situ, tapi kan dia bayar. mhm, Lah, untungnya inilah untuk mensubsidi transportasi umum gitu kan mhm, ya. mhm, Transportasi umum itu kan saya minta memang harus representatif gitu. Apa itu representatif? ya, Satu aman, nyaman, yang ketiga tepat waktu, nggak boleh telat lebih 5 menit. Wah, nggak lucu lagi kalau oke, sampai setengah jam ini kan gitu. baik, Yang keempat, yang mhm, penting itu adalah terjangkau tiketnya. Untuk terjangkau tiketnya gimana? mmm, Harus disubsidi gitu loh. Dari mmm. hasil IRP itu nanti kalau memang itu diterapkan satu saat nanti. Baik, apalagi muncul juga wacana yang berkembang menimbulkan pro kontra, tarif busway Transjakarta akan naik dari 3.500 menjadi 5.000 nih isunya. Ini tidak mungkin terjadi begitu ya Bang Yos ya? Sudah murah kenapa dinaikin gitu. Terakhir Iya, dari Anda Anda mhm, pikirkan aja ya, mhm, Anda pikirkan aja ya, keliling Jakarta zaman saya 2004 saya resmikan 3.500, sudah 21 tahun 2.500 kalau dinaikkan 5.000 saya kira itu kan oke, nggak begitu masalah lah. baik. Oh tidak Gitu. masalah begitu ya, cukup lah ya untuk, warga masyarakat ibu kota. Iya layak keliling Jakarta masalahnya ini kalau nggak turun ganti halte dia bisa terus. Ya pesan terakhir dari Anda untuk warga Jakarta tetap, Jadi begini, membudayakan transportasi ya. umum ke depannya? Mhm, Ya sekali lagi untuk Pemda juga harus menyelesaikan, mmm, harus meyakini bahwa transportasi umum itu tersedia dari titik mana ke mana harus bisa mengakses ya, dan mhm, dia adalah transportasi yang modern, yang representatif yang saya ceritakan tadi. Kalau mhm, dulu saya juga sekaligus memangkas polusi kan, maka saya ganti gas. Kalian dulu belum ada listrik, kalau sekarang sudah Gubernur Pramono sudah pakai listrik. Itu sangat luar biasa, itu oke, memotong polusi udara kan. mhm. Nah, oleh karena itu, mari kita budayakan menggunakan transportasi umum supaya tidak macet gitu kan. Oke, baik sepakat sih, Bang Yos apalagi, pertumbuhan dari kendaraan cukup banyak apalagi kendaraan roda 4 begitu ya akhir-akhir ini. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom Bang Yos untuk menjelaskan proyek monorail ini dan akhirnya dibongkar begitu ya tiangnya pada hari ini. Terima kasih. Bersama Newsroom Bang Sutioso, Bang Yos mantan Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.